Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Jamaatul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni ibadah salat Jumat berjamaah. Besar tentunya harapan kita semua, serangkaian ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang dan akan kita amalkan, mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat terkhusus kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam diri manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan dua potensi yang memiliki persentasi yang sama besarnya. Yang pertama ada potensi positif, yang kedua ada potensi negatif. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Asy-Syamsi ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi positif yang Allah istilahkan dengan sifat takwa, dan potensi negatif yang Allah lafadzkan dengan sifat fujur. Sifat fujur dan takwa Allah simpan di dalam diri manusia. Berbeda hanya dengan para malaikat yang hanya Allah titipi sifat takwa tanpa ada sifat fujur di dalamnya. Sehingga wajar ketika malaikat selalu taat kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Seperti hanya malaikat Jibril umpamanya, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, mulai dari suhuf, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, maupun wahyu-wahyu Allah yang lainnya selalu tersampaikan. Tidak pernah ada satu ayat pun yang dikorupsi oleh malaikat Jibril. Ia taat kepada Allah karena memiliki sifat takwa. Begitupun malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk membagikan rizki. Dari awal ditugaskan sampai detik ini, tidak ada rizki yang tertukar. Semuanya dibagikan sesuai dengan guratan takdir yang telah Allah tentukan. Begitupun malaikat Israel yang Allah perintahkan untuk mencabut nyawa manusia. Entah berapa banyak setiap harinya nyawa manusia yang dicabut oleh malaikat Israel, tapi ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa capek, selalu menjalankan perintah Allah dan tepat pada waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak pernah salah sasaran, ketika Allah perintahkan langsung dia laksanakan. Begitupun para malaikat yang lainnya yang Allah sifati di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum, selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah durhaka atas perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berbeda dengan sebaliknya, ada golongan makhluk Allah yang selalu berbuat salah, tidak pernah taat kepada Allah karena hanya diberi fujur, nafsu tanpa diberi sifat takwa. Mereka adalah golongan hewan. Ketika hewan selalu salah, umpamanya seekor ayam, ketika merasakan lapar, menemukan makanan, tidak pernah berpikir ini halal apa haram, tidak pernah berpikir ini milik siapa. Ketika ia merasa lapar, langsung saja dimakan. Itulah sifat hewan. Berbeda dengan kita manusia yang Allah sifati dengan takwa dan fujur. Tentu ada hal-hal yang berbeda dengan malaikat dan hewan. Kita bukan malaikat yang selalu benar, kita pula bukan hewan yang selalu salah. Terkadang kita benar, terkadang kita salah. Saat ini kita taat kepada Allah, mungkin beberapa saat kemudian kita maksiat kepada Allah. Namun demikian hadirin, ketika kita lihat firman Allah yang tadi telah dibacakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah lebih mengedepankan, mendahulukan sifat fujur dibandingkan sifat takwa. Ini artinya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dorongan nafsu, dorongan untuk melakukan kesalahan lebih kuat dibandingkan dorongan takwa untuk melakukan kebaikan. Kita lebih mudah diajak untuk berbuat salah dibandingkan untuk beramal soleh. Kita lebih betah, lebih nyaman berada di tempat-tempat kesalahan dibandingkan nyamannya kita berada di majlis-majlis kebaikan. Karena memang walaupun potensi ini sama kuatnya, namun dorongannya itu jelas lebih kuat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Namun inilah tantangan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita yang selalu berharap ridho dari Allah, kita yang bercita-cita masuk ke dalam kenikmatan surganya Allah yang kekal abadi. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Begitu berat, begitu sulit, seperti halnya kita berjalan menanjak. Namun ketika kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa, berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah justru kita lakukan, terasa mudah. Karena memang itulah yang mengantarkan kita ke dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk selalu memupuk keimanan yang ada dalam diri kita dengan beramal soleh dan menjalankan amal soleh dengan dilandasi keimanan. Insya Allah dengan iman yang selalu kita jadikan sebagai fondasi untuk beramal soleh kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah, insya Allah sifat takwa akan selalu muncul dan sifat fujur selalu ditekan dengan istiqomah kita menahan dan menjaga keimanan agar tidak luntur di dalam hati kita dan mengistiqomahkan kebaikan amal soleh yang telah Allah tentukan, yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib mengajak, marilah sama-sama kita senantiasa mengharap ridho, mengharap taufik dan hidayah Allah agar selalu ada di dalam perjalanan hidup kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik itu yang Allah wajibkan, yang Allah sunahkan, maupun larangan-larangan yang bersifat haram, maupun yang bersifat subhat ataupun yang bersifat makruh. Semua itu bisa kita jalankan manakala kita dengan penuh kesungguhan berikhtiar kepada Allah, dengan bertawakal, berharap taufik dan hidayah Allah selalu kita dapatkan, selalu Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan-golongan ahlu ta'at, bukan ahlu maksiat, menjadikan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadala al muslimin wa dammir a'da ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.